Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik, ada El Rumi yang akhirnya buka suara melalui kuasa hukumnya terkait dengan pelecehan seksual yang beredar beberapa waktu lalu. Benarkah demikian? Jika tidak benar, kenapa harus melakukan klarifikasi dengan menggandeng kuasa hukum? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, belum lama ini, nama musisi muda El Rumi mendadak terseret dalam pusaran kabar miring terkait pelecehan seksual kepada seorang wanita. Berawal dari unggahan anonim di platform Threads, netizen ramai-ramai mengaitkan inisial EJR yang diduga melakukan pelecehan seksual dengan sosok putra kedua Ahmad Dhani tersebut. Tak hanya tudingan pelecehan, sosok EJR juga disebut-sebut menggunakan alat hisap elektrik mengandung ganja atau THC. Menanggapi isu liar tersebut, kuasa hukum El Rumi akhirnya angkat bicara secara tegas melalui kuasa hukumnya yang membantah seluruh tudingan tersebut dan menyebut sebagai fitnah dari akun yang tidak bertanggung jawab. Meski inisial tersebut belum tentu merujuk pada kliennya, El Rumi merasa terganggu lantaran banyak informasi yang masuk kepada dirinya. Menurut saya kan belum bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apalagi inisialnya apa, EJR segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, saya ini memang ditunjuk sebagai kuasa hukum L, ya, selain Mas Dhani, saya juga ditunjuk kuasa L untuk hal antisipasi yang begini-begini, ya. Meskipun ini kan akun yang disampaikan dari akun anonim, inisial EJR, masih belum jelas semua, nggak jelas. Tapi apapun itu, saya menghimbau kepada siapapun, ya, modus-modus niat-niat jahat untuk melakukan mendiskreditkan, memfitnah, apalagi misalkan ada modus-modus yang diduga pemerasan dan sebagainya, saya warning untuk hati-hati karena akan berbalik kepada yang bersangkutan, ya. Alih-alih membantah tudingan yang beredar, kuasa hukum El Rumi tak memungkiri jika kliennya itu sempat menjalani hubungan diam-diam dengan seorang wanita. Perkara serius atau tidak, hal yang wajar jika El Rumi tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam rumor yang beredar. Kalau kemudian pernah berteman, jalan dengan seorang perempuan dan sebagainya, itu biasa aja. Tapi bahwa kemudian ada di situ disampaikan ada hal-hal lain yang sifatnya melanggar hukum, tentu itu kita akan bantah semua. Terkait tuduhan penggunaan narkoba jenis THC, pihak keluarga memastikan Al Eldul jauh dari hal-hal negatif. Pengacara El Rumi pun memberikan peringatan keras kepada oknum di balik akun anonim tersebut agar tidak mencoba melakukan modus pemerasan atau pencemaran nama baik. Kita tahu bersama Mas El, dan lain sebagainya jauh dari hal-hal seperti itu, ya kan? Apalagi tadi apa THC segala macam, nggak ada. Ya kan? Kalaupun makanya nanti ada seseorang yang mengklaim, jangan anonim, gitu. Jangan anonim, coba perlihatkan, sampaikan resmi, gitu. Sampaikan resmi, ya, gitu. Jadi kalau perlu kan ada proses hukum dan sebagainya, silakan, gitu. Jadi jangan sampai menduga-duga, orang menduga-duga, buat drama, ya, orang menduga-duga mengarahnya ke ini. Tapi juga kita nggak GR, itu kan bisa jadi juga orang lain. Cuma kita dalam hal ini sudah mengantisipasi. Kalau ada hal-hal begitu, tentu kita akan hadapi dan bantah karena memang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Lantas, akankah El Rumi akan menempuh jalur hukum terhadap oknum yang sengaja menyebarkan kabar bohong tersebut? Menempuh jalur hukum ini bingung juga, apa yang harus ditempuh jalur hukum, nggak ada masalah, ya kan? Ini kan masalahnya ada akun anonim mengindikasikan, menginisialkan EJR, menuduhkan aneh-aneh, kan belum tentu juga ke yang bersangkutan. Tapi kita sudah bersiap kalaupun kemudian, makanya tadi kalaupun ada yang betul, jangan anonim, sampaikan yang benar seperti apa. Lalu, benarkah El Rumi tidak melakukan tindak pidana seperti yang ditudingkan?
Lantas kenapa dia sampai menggandeng kuasa hukum untuk memberikan klarifikasi? Selanjutnya ada Ruben Onsu yang buka suara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan investasi. Seperti apa informasinya, langsung saja, ini dia. Besti, jagat hiburan kembali diguncang kabar mengejutkan dari presenter papan atas Ruben Onsu. Bak petir di siang bolong di tengah memperjuangkan hak asuh anak setelah bercerai dengan Sarwenda. Kini Ruben Onsu berstatus tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Kabar ini dibenarkan oleh Humas Polda Metro Jaya. Dalam pernyataan resminya, AKP Joko menyatakan bahwa Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dari 6 saksi. Inikah babak baru dalam perjalanan hidup sang artis yang disebut-sebut sedang berada di titik terendah? Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Berita penetapan tersangka ini langsung menyebar cepat hingga sampai ke telinga kuasa hukum Ruben Onsu. Minola yang selama ini hanya fokus menangani masalah hak asuh anak Ruben mengaku kaget luar biasa. Ruben pun dikabarkan sempat tergoncang dan syok saat mengetahui statusnya berubah melalui pemberitaan media sosial sebelum sempat berkoordinasi secara mendalam dengan tim hukumnya. Dia kaget, ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi, ya, dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik, ya, selama ini. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi hingga Ruben dituding melakukan penipuan? Pihak Ruben memberikan klarifikasi tegas. Menurut Ruben, melalui kuasa hukumnya, akar masalahnya bukanlah sebuah investasi fiktif yang direncanakan untuk menipu orang, melainkan murni pinjaman dana yang dilakukan Ruben tahun 2025 lalu. Saat itu Ruben sedang membutuhkan dana besar, namun di tengah jalan skema kerjasama yang ditawarkan pihak peminjam yakni inisial P alias pelapor justru tak berjalan mulus, hingga akhirnya meninggalkan lubang-lubang hutang yang kini dipersoalkan ke jalur hukum. Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang, ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan
nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa seorang Ruben Onsu yang dikenal banyak aset dan masih populer di layar kaca, kesulitan membayar hutang 3,5 miliar rupiah? Ternyata di Basti, menurut Minola, Ruben menjadi korban pengkhianatan orang kepercayaan di perusahaannya sendiri. Tak main-main, oknum tersebut diduga melakukan pembobolan kartu kredit hingga pencurian aset perusahaan secara masif. Kerugian pun fantastis, mencapai 100 miliar rupiah. Inilah lubang hitam yang membuat finansial Ruben goyah dan terjepit di antara banyak tanggung jawab. Peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben, ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian. Ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya gitu ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya. Karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Di tengah kerugian ratusan miliar, Ruben sebenarnya masih memiliki beberapa aset berharga yang cukup melunasi hutangnya. Namun sayang, polemik perceraian yang belum tuntas membuat Ruben kehilangan otoritas atas asetnya sendiri. Dokumen-dokumen penting masih ditahan pihak lain, membuat Ruben tak punya kebebasan untuk menjual atau menjaminkan hartanya demi menutupi kewajiban keuangannya. Meski status tersangka sudah di depan mata, Ruben Onsu tak berniat lari nih Basti. Ia memilih menghadapi masalah ini dan berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu dekat. Ruben berharap jalur perdamaian atau restoratif justice bisa doi tempuh, mengingat hubungannya dengan pelapor selama ini cukup baik. Kini ia hanya memohon doa agar masalah finansial dan hukumnya segera tuntas, sehingga ia bisa kembali fokus memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Nah, jadi ada aset yang udah dinyatakan menjadi haknya, tapi kemudian tidak juga bisa dia gunakan karena masih dipegang, dikuasai, dan ditahan oleh orang lain. Inilah yang membuat mungkin agak sedikit ada masalah, tapi Ruben yakin ya, dia bilang dia yakin ya dengan doa dari teman-teman semuanya, doa dari saya, dia bilang seperti itu, dan juga ketika dia memohon kepada Tuhan gitu ya, pasti akan ada jalan, dan dia berharap dalam waktu yang cepat masalah ini selesai sehingga tidak akan merugikan kepentingan hukum siapapun juga. Jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin masalah ini bisa diselesaikan ya, karena ini hanya masalah komunikasi, karena berawal dari suatu hutang piutang dan kerjasama, hubungan juga cukup baik komunikasinya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang
cepat, sehingga Ruben juga masih belum meminta bantuan abang dan tetap ingin abang fokus di masalah hak asuh anak. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah itu masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.